Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway satu jersey atau jaket untuk satu orang pemenang. Forza Milan. Update cedera AC Milan. Satu persatu pemain AC Milan yang mengalami cedera mulai pulih. Namun ada beberapa nama yang butuh waktu lebih lama untuk bisa kembali masuk dalam starting 11 Milan. Milan sempat kehilangan beberapa pemain kunci pada laga Serie A. Namun Milan masih tampil cukup stabil. Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez hingga Rade Krunic baru sembuh dari cedera dan COVID-19. Ismail Bennacer sudah bermain di laga melawan Bologna. Namun, dia kemudian sakit bronkitis hingga harus melewatkan laga melawan Crotone. Saat ini, pemain 23 tahun sudah sepenuhnya bugar. Bennacer sudah tersedia untuk laga melawan Spezia akhir pekan ini. Bennacer bisa menjadi tandem bagi Frank Kessie di lini tengah Milan. Sandro Tonali telah menjalani latihan usai mengalami cedera di laga melawan Inter Milan. Akan tetapi, kondisi pemain 20 tahun tersebut belum cukup bugar untuk bisa tampil selama 90 menit. Sandro Tonali mungkin sudah masuk dalam skuad melawan Spezia. Akan tetapi, mantan pemain Brescia itu diragukan bakal bermain. Tonali mungkin baru siap secara penuh pada pekan depan. Matteo Gabbia mengalami cedera ligamen sejak awal Desember 2020 lalu. Saat ini, Matteo Gabbia sudah sembuh. Dia telah melewatkan 12 laga AC Milan di semua kompetisi. Matteo Gabbia telah masuk dalam skuad AC Milan di laga melawan Crotone, tetapi tidak bermain. Gabbia kini dihadapkan pada persaingan yang ketat di lini belakang Milan. Brahim Diaz mengalami cedera paha. Pemain 21 tahun itu butuh waktu minimal 15 hari untuk sembuh. Waktu itu bisa lebih lama jika proses recovery pemain asal Spanyol tidak berjalan dengan cepat. Brahim Diaz belum akan tersedia di laga melawan Spezia akhir pekan ini. Namun, pemain pinjaman dari Real Madrid itu mungkin akan siap untuk laga Liga Eropa melawan Red Star. Simon Kjær sudah berlatih dengan tim utama seperti Tonali. Akan tetapi, bek asal Denmark itu diyakini belum sepenuhnya pulih dan bakal fokus pada pemulihan kondisi fisiknya. Simon Kjær diyakini tersedia untuk laga melawan Spezia. Akan tetapi, mantan pemain Atalanta itu diyakini tidak akan bermain sejak menit awal. Fikayo Tomori akan menggantikan posisinya. Matteo Pessina dibuang AC Milan, kini jadi berlian di Atalanta. Cetak 2 gol ke gawang Napoli di Coppa Italia, gelandang muda terbuang AC Milan Matteo Pessina semakin memancarkan sinarnya bersama Atalanta. Atalanta sukses mengalahkan Napoli dengan skor 3-1 pada laga leg kedua semifinal Coppa Italia di Stadion Giuseppe Stadium Bergamo, Kamis 11 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Ladea pun sukses melaju ke babak final dengan agregat 3-1 dan akan menantang Juventus di partai puncak. Atalanta patut bersyukur dengan penampilan impresif Matteo Pessina pada laga ini. Gelandang serang yang didatangkan Atalanta dari AC Milan itu berhasil mencetak 2 gol ke gawang Napoli. Hal ini tentu sangat penting bagi karir Pessina. Sebelumnya, banyak pihak mulai meragukan kualitas pemain timnas Italia tersebut. Dengan 2 gol yang ia buat ke gawang Napoli, maka Pessina diyakini bakal semakin percaya diri dan tampil lebih bagus. Apalagi usianya masih sangat muda, 23 tahun. Masih banyak ruang bagi Matteo Pessina untuk bersinar bersama Atalanta di Liga Italia. Nama Matteo Pessina cukup menjadi buah bibir di Serie A Italia sepanjang 2020 ini. Pemain Italia berusia 23 tahun itu tampil apik menjalani masa pinjaman bersama Hellas Verona dari Atalanta pada musim lalu. Total, Pessina mencatatkan 35 penampilan dengan kontribusi 7 gol.
Sebuah catatan gemilang bagi Pessina yang bermain sebagai gelandang tengah. Masih belum sepenuhnya menjadi andalan Ladea, namun Matteo Pessina cukup sering dimainkan musim ini. Total 22 penampilan ia kantongi di semua kompetisi dengan kontribusi 3 gol dan 1 assist. Apa yang ia tampilkan saat menjadi pemain Atalanta memang berbeda ketika masih di AC Milan. Sebagai produk Akademi AC Milan, Matteo Pessina gagal menembus tim senior I Rossoneri dan lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub kasta kedua seperti Catania, Lecce, Monza sampai Como. Kini, di musim barunya bersama Atalanta, Matteo Pessina mulai menunjukkan sinarnya. Ia bagaikan berlian yang telah melewati berbagai tempaan hingga akhirnya menjadi pemain dengan masa depan yang berkilauan. CEO AC Milan, Ibra minta kontrak 1 tahun lagi, kenapa tidak? CEO AC Milan Ivan Gazidis tidak menutup kemungkinan memberikan kontrak baru pada penyerang Zlatan Ibrahimovic. Menurutnya, walau tidak mudah, Ibrahimovic masih merasa tertantang di Milan. Ibrahimovic mencetak 14 gol dari 11 laga di Serie A. Pada usia 39 tahun, dia masih menjadi andalan di lini depan Milan. Ibrahimovic tidak menutup peluang bertahan lebih lama, begitu juga dengan pihak klub. Sungguh, segalanya mungkin saja terjadi, buka Ivan Gazidis kepada Milan News. Bagi Ibrahimovic, tantangan ini adalah yang terbesar, terindah dan terromantis dalam karirnya. Dia merasa emosional dengan klub ini, sambung eks petinggi Arsenal ini. Ibrahimovic bisa pensiun besok, dia melakukan segalanya. Tapi, tantangan ini istimewa. Dia sedang memimpin tim untuk mencapai batas. Saya pikir dia merasakan tantangan ini. Kontrak baru untuk Ibrahimovic? Kenapa tidak? Kata Gazidis. Ibrahimovic seperti melawan hukum alam. Pada usia 39 tahun, tidak banyak pemain yang masih bisa bertahan di top level. Jika ada, mungkin dia tidak pernah secara reguler dan menjadi pemain kunci di tim yang bersaing untuk gelar juara. Namun, Ibrahimovic seolah melawan semua anggapan bahwa dia sudah habis. Ibrahimovic, pengecualian dari segala aturan. Dia istimewa, punya kualitas dalam hal teknis dan pribadi, kata Gazidis. Pada level fisik, dia juga sosok yang luar biasa. Ibrahimovic pemain yang fantastis, tegas Gazidis. Ibrahimovic jadi pembeda di Serie A. Direktur Eksekutif AC Milan Ivan Gazidis mulai buka suara mengenai performa klubnya dalam perburuan gelar juara kompetisi teratas Liga Italia Serie A musim ini. Gazidis menyebut pencapaian klubnya musim ini menjadi salah satu perwujudan dari proses transformasi klub tersebut di masa mendatang. Saya datang ke klub ini karena memiliki mimpi dan ingin menjadi bagian dari kembalinya Milan ke puncak kejayaan, kata Gazidis dalam cuplikan wawancara dengan Sky Sport Italia. Dalam diri saya ada keinginan untuk meraih kesuksesan bersama Milan di era modern. Saat ini kami baru berada di tahap awal, ujarnya menambahkan. Milan sendiri tengah memuncaki klasemen Serie A dengan raihan 49 poin dari 21 pertandingan yang sudah dijalani musim ini. Laju positif Milan disebut Gazidis dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yakni keberadaan pelatih Stefano Pioli dan performa konsisten penyerang veteran Zlatan Ibrahimovic. Gazidis yang bergabung sebagai petinggi eksekutif Milan sejak 2018 lalu juga melontarkan pujian kepada kinerja 2 sosok tersebut. Pelatih tim kami merupakan sosok yang pintar serta memiliki pengalaman luas, ujar Gazidis. Sementara Ibrahimovic seperti menjadi pembeda dan mendobrak setiap aturan yang ada selalu, katanya menambahkan. Kiprah pemain asal Swedia memang terbilang mengagumkan untuk ukuran penyerang 39 tahun di ajang liga teratas Eropa saat ini.